Februari 2025, kembali dengan saya, kita bahas XAUSD ya, bersama-sama. Apa yang menarik di sini teman-teman? Tentu yang menarik adalah dia hanya going up and up and up and up only. Tendensi sama seperti kemarin, bullish. Saya nggak pernah berubah tendensi saya semenjak beberapa minggu yang lalu pun. Saya bilang ini bullish buat XAUSD, apalagi ketika dia confirm triple bottom dia breakout. Dan sekarang price discovery, always price discovery. Artinya apa teman-teman? Susah banget buat kita nyari sell. Kenapa saya bilang susah banget kita nyari sell? Karena nggak sebanding. Contoh, teman-teman nyari sell mungkin kejar 20-30 pips, tapi ketika area sellnya di breakout, dia sekali naiknya bisa kencang, bisa sampai 50-an pips, bisa sampai 70-an pips, bahkan ratusan pips. So it's not worth it untuk kita fokus pada pencarian sell. Apakah bisa? Bisa. Nanti kan ada level-level di mana dia mulai melambat. Tapi untuk sekarang tentu it's just going for another bullish momentum. Ya, gak usah lah saya bahas banyak dari daily. Kalian sendiri punya mata dan kepala, kalian bisa ngeliat dan bisa berpikir. Now, change to XAUSD Wanda. Kita ngomongin 64, kita ngomonginnya di naked chartnya. See, this level ada base, tentu ada base. Kapan base-nya di sini teman-teman? Up, nahan, up. Ini ada base kecil. Nanti kita bisa ngeliat base ini dalam momentum H1 dan selebihnya dia going up. Teman-teman bisa perhatikan ketika dia melambat seperti itu. Misalnya di sini melambat, going up, ini drop. Sih, kalian harus lihat dropnya. Ini bikin base, momentum, candlesticknya doji bawah, pin bars mostly. Dan di sini dia drop. Kalian harus lihat perbandingannya. Perbandingannya dia drop 2 kali ini. Apa yang terjadi ketika dia drop 2 kali ini? Yaitu candlesticknya, candlestick momentum, dropnya signifikan. Up, break, di sini break. Kalian lihat berapa kali dia butuh? 1, 2, 3, 4. Ya, ini 1, 2, 3, 4. Drop. Untuk apa? Untuk bisa ngehajar momentumnya, melanjutkan penurunan. Artinya apa? Sama seperti di sini teman-teman. Untuk bisa dia balik atau setidak-tidaknya dia drop signifikan, butuh yang namanya candlestick momentum yang kuat. Bearish momentum kayak gini. Ini kalau kalian lihat opennya di 2801, close-nya di 2782. Ya. Kalau saya bulatin aja, open 2802, close-nya 2782, artinya ini dropnya adalah 200 pips. Signifikan? Tentu signifikan. Ya, dan kondisi sekarang harapannya juga sama kalau teman-teman ngejarnya selling position, yaitu adanya candlestick yang drop signifikan seperti itu. Kalau nggak ada, apa yang terjadi? It's going up, teman-teman. It's just going up. Ini kalau kita ngomongin dari Januari, misalnya minggu lalu ketika dia pertama kali break triple bottom di sini. Kamis sampai Jumat 17 Januari dia drop signifikan, ini dari 2711 sekarang sudah di 2853. Ya. So this level adalah level yang cukup menarik untuk kita perhatikan. Going for another buy and buy only. Ya. Jadi buy and buy only. Now kita ngomongin di H1. Teman-teman bisa perhatikan sendiri. Di H1 ini ada yang menarik, tentu ada yang menarik. Apa yang menarik ya? Karena kemarin kita profit, itu menariknya. Tapi ini saya hapus saja biar tidak mengganggu. Ada yang menarik nggak teman-teman? Jawabannya ada. Di sini ada base baru, saya ubah jadi garis. So you can see there's a base here, ada base baru. Di berapa? 2841, harga sekarang 2853, lumayan jauh ya. Tapi nggak apa-apa, kita catat dulu aja sama di level ini. Ini ada base sedikit 2844. Oke. Sekarang kita ganti sih this level. Untuk lowestnya ini kan dia up, base bentar, baru di sini dia tektok. Ini Rabu pagi dia hajar atas, dia hajar bawah. Ini kalau selesai ganti jadi M5 kelihatan kok dia hajar atas, hajar bawah nih. Hajar atas, hajar bawah, closingannya di mana? Closingannya di tengahnya lagi. Ya. Jadi signifikan banget nih, teman-teman. Kalau salah perhatikan ini saya tarik sampai sini. Kelihatan kan base-nya sejadinya sekarang. Jadi ini drop signifikan, drop ninggalin supply zone. Dia gerak lama. Tidak ada perubahan di sini karena memang marketnya lagi tutup. Baru di sini dihajar sekali, baru turun, hajar lagi naik atas. Artinya ini salah satu level yang bisa kita fokuskan seandainya nanti dia nge-retest kembali. So below this one sebagai area buy pertama. Is it a buy high risk? Tentu ini buy high risk teman-teman. Ya, ini tentu akan menjadi buy high risknya saya. Jadi pertama buy high risknya di mana? Ini tadi sudah dijelaskan pakai bahasa manusia. Buy high risk saya akan ada di 2841 sampai 2839. Buy high risk pertama saya. Ya.
Apakah ada buy scalping atau buy manapun yang terdekat? Nanti dulu, nanti kita ngeliat dalam lower time frame. Untuk sekarang buy high risk saya yang paling dekat itu adalah 2841, 2839. Selama 2841 yang nggak di breakout. Kenapa? Karena kalian tadi sudah lihat di lower time frame-nya. Now kita ngomongin area-area lainnya. Pertama adalah this level. Kok di sini menarik sih? Kenapa di sini saya patok menariknya? Karena ini adalah supply tertinggi pada 3 Februari. Ya, ini adalah resisten tertingginya dia sebelum dia drop lagi dan akhirnya dia breakout sekali. 2830, 2828. Dan ini adalah zona buy yang saya manfaatkan bersama grow count semalam. Yang akhirnya teman-teman bisa hitung sendiri sampai sekarang pergerakannya. Ya, jadi 2830, 2828 will be my next buy. Buy high risk, yes. Pertama 841 selama 841 tidak di breakout di H1. Yang kedua adalah 830 selama 830 yang nggak di breakout di H1. 830, 828, 841, 839. Itu dulu. Dan ingat teman-teman, ketika dia drop signifikan, misalnya drop signifikannya apa? Dia tiba-tiba candlestick bearish merah gini. Tentu membuka peluang buat apa sekarang teman-teman? Membuka peluang buat selling position. Karena ini kan candlestick merah dalam. Jadi ada peluang selling position ini ketika nanti dia naik lagi untuk drop. Untuk sekarang, fokus kita adalah going for buying condition. Nggak lain dan tidak bukan, hanya go for buying position. Dimana buy medium risk saya nggak pernah berubah dari yang kemarin-kemarin. Kalau misalnya kalian lihat di MapKing atau misalnya baca penjelasan saya, buy medium risknya saya itu nggak akan pernah berubah, masih sama angkanya. Ini saya scroll lagi aja di 2774, 2772 this level. Dah, itu adalah buy high risknya, buy medium risknya saya yang nggak ada aturan-aturannya. Sekarang kita ngomongin time frame yang lebih rendah. Di M5, teman-teman bisa perhatikan. Ya, di sini up, nahan, going up, strong. Kalau misalnya kita perhatikan, there's also a level here. Di sini, di 2835, salah satu level yang juga menarik. Dan mungkin nanti bisa kita manfaatkan buat entry, seandainya dia nggak kemana-mana. Tapi untuk sekarang, ada nggak sih selling position? Kan itu yang diharapkan orang-orang ya. Saya mau nge-sell, kesannya nih kayak udah tinggi, masa dia nggak ada turun-turunnya sih? Ya. Kalau misalnya kalian berharap ada turunnya, kita coba napak tilas untuk level-level yang lebih rendah. M5, di sini teman-teman bisa perhatikan di M5, kalau misalnya saya ganti jadi garis, saya tarik the highest level, this is the highest level, 2853.9 atau 2854 lah. Kalau misalnya saya nggak pakai garis, saya tarik sampai paling atasnya. Ini ada di 2854.5, 2854.6. Jadi sebenarnya 2854 aja sih, 2854, 2855. Nah, misalnya ini saya naikin dikit, gini. Cuma ini aja teman-teman sebenarnya patokannya 2854, 2855 level terakhir 10 pips. Dan teman-teman perhatikan apakah ada base sebelumnya, nggak ada. Ini benar-benar level yang kita nggak tahu di atasnya ada apa. Apakah ada seller yang memang dari multilateral multilateral trading atau nggak ada. Karena kalau misalnya nggak ada, just going up. Artinya apa? Nggak akan ada zona sell sampai dia nunjukin drop yang signifikan. Itu penjelasan saya. Nggak akan ada. Sama sekali tidak akan ada zona sell sampai dia nunjukin drop yang signifikan. Nah, sekarang saya akan patok. Kan ada yang nanya, saya mau scalping. Nah, orang-orang kan senang scalping ya. Di sini saya patok di sini 2857, 2848. Saya naikin dikit. Oke. Saya ganti jadi candle. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini. 3 level. 2848 sampai 2849 ini saya naikin aja. Nah, 2849. Ya. Is there a level for entry here? Ya tentu ada teman-teman. Kenapa? Satu, ini sebelumnya adalah resistant, nggak berhasil di break. Akhirnya dia berhasil di break, artinya ini level apa? RBS. Ya, ini jadi RBS sekarang. Atau resistant become support. Ini saya ganti 16. Nah, ini jadi RBS ya. Means a good level. Up. Dia nge-retest sekali di sini jam 9.40, dia going up. Artinya ini salah satu level yang cukup menarik dan ninggalin yang namanya demand baru. So, 2849, 2847 will be my next position. Seandainya kita harus entry buy scalping only. 4947. Lower time frame zone, zonanya kecil, berharap dia strong di atas, closingan strong di atas M5-nya di 2849. At least nahan di 2847 udah cukup untuk dia bisa kembali. Harapan kita apa? Bisa nge-hold si 47-nya aja. Karena ini area paling dekat. Siapa tahu, kan kita masalah siapa tahu dia nggak drop signifikan. Siapa tahu dia gini langsung naik. Gitu. Kalau misalnya dia dropnya sampai zona kita mau nunggu di buy high risk, ya bagus gitu. Jadi at least
Buy scalping terdekat 849, 847, trade on lower time frame only, manfaatkan 5-10 pips untuk scalpingan sudah cukup. Kalau misalnya dia nge-collect all zone, lalu dia kencang lagi naik ke 49, 50, teman-teman clearance awal, sisakan 47, that's actually enough. Berharap yang terbaik untuk ada new momentumnya. Kalau nggak ada, misalnya teman-teman profit tapi nggak bisa semaksimal itu, lalu dia drop lebih signifikan lagi ke bawah, teman-teman tinggal nunggu di buy high risk-nya. It will be better. Dan kalau misalnya nggak mau di entry pun nggak masalah, karena ini scalping dan time frame-nya di M5. Jadi kalau misalnya kalian nggak bisa patok atau nggak bisa ngelihat atau kalian sibuk, no need. Ya, untuk sekarang simple teman-teman, highest level 5455. Kalau saya ngomongin technical, misalnya ini nggak di level all time high-nya, saya bilang selama nggak di breakout 5455 bisa nge-sell. Itu jawabannya saya sebenarnya. Cuman the best thing yang bisa kita manfaatkan atau yang bisa kita harapkan sekarang adalah ya udah nunggu sampai dia drop kembali. Hanya itu. So, sekarang saya akan rangkum di mana aja level yang akan saya patok untuk buy scalping saya 4947 lower time frame only, lower time frame zone. Manfaatkan 5-10 pips, dapat 15-30 pips plus itu hitungannya bonusan karena pasti ada candlestick momentum di sana. Buy high risk pertama 4139 selama 41 nggak di breakout, buy high risk kedua saya 3028 selama 30 nya nggak di breakout. Medium risknya saya akan ada di 2774 2772. Itu aja. Dengan sebenarnya kalau misalnya memang ada tambahan momentum di London session, bisa buy continuation if dia break 2855. Jadi kalau soal 2855-nya dia breakout, bisa buy continuation karena potensial dia terus menerus lanjut naik tinggi, terbuka lebar. Apalagi setelah dia berhasil break base ini. Ini base, candlestick 1, candlestick 2, so next candlestick 3 supposedly bisa strong banget untuk naiknya. Ya, itu aja untuk gold hari ini. Teman-teman yang di grow account, nothing to be worry about karena saya pasti akan selalu share mappingan yang di dalam grup. Dan teman-teman yang di publik, kalian bisa nanti tonton videonya yang akan saya upload untuk video XAUSD khusus ini. Terima kasih.